yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Dua ibadah ini sekali lagi harus selalu kita jaga. Ibadah kepada Allah yang dengan ibadah sholat kita. Alhamdulillah, subuh ini kita bisa bersama-sama menunaikan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Tentunya dalam kesempatan yang baik ini juga kita harus selalu mengajak dan juga mendoakan saudara-saudara kita atau bahkan keluarga kita sendiri untuk bersama-sama selalu menjaga ibadah sholat subuh ini. Yang belum terbangun hari ini, yuk dibangunkan keluarganya. Istri membangunkan suaminya, suami membangunkan istrinya, orang tua membangunkan anak-anaknya. Bisa jadi anak-anak membangunkan orang tuanya. Saling mengingatkan untuk selalu menjaga perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama sholat subuh kita pada hari ini. Jangan sampai karena kesibukan dunia kita, urusan dunia kita tidak menjaga ibadah sholat subuh ini. Karena subhanallah kita tahu di dalam sholat subuh ini besar sekali, banyak sekali hikmah, kelebihan, keistimewaan yang Allah berikan kepada kita. Bukan cuma sholat subuhnya saja, tapi sunnah sholat subuhnya, sunnah qabliyah subuhnya, subhanallah. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin, jika kita melaksanakan ibadah qabliyah subuh, sunnah qabliyah subuh, maka subhanallah dunia dan seisinya Allah akan berikan buat kita semua. Subhanallah, ini sunnahnya. Apalagi subhanallah sholat subuhnya yang harus selalu kita jaga. Maka oleh karena itu, sesibuk apapun kita yang mungkin tadinya karena kegiatan kita, keseharian kita, yang mungkin tadinya mungkin semalam nonton bola, ada aktivitas lain yang saat ini belum bisa terbangun, ayo sekali lagi dibangunkan. Jangan sampai kita berpikir, oh dah rumah agak sakit, oh dah rumah agak menjadi. Jangan sekali lagi. Yang harus kita takutkan ialah bagaimana ketika kita diminta bertanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saat kita lalai dari menunaikan ibadah sholat subuh ini tadi. Maka oleh karena itu sekali lagi mari kita bersama-sama selalu menjaga ibadah sholat ini. Karena subhanallah waktu-waktu yang sudah kita lewatkan nantinya itu semua akan diminta bertanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita takutkan jika waktu yang sudah kita lalui ini kita masih banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu yang sudah kita lewatkan ini kita masih banyak belum menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu yang sudah kita lewatkan kita takut di situ kita masih belum maksimal dalam menggunakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita untuk bisa memberikan kebaikan kepada orang lain. Ini yang kita takutkan. Sekali lagi ini yang kita takutkan. Kenapa? Karena inilah yang nantinya akan berpengaruh pada diri kita sendiri. Amalan-amalan yang kita lakukan di dunia ini, ibadah ataupun yang lainnya, itu semua nantinya akan kembali kepada diri kita sendiri. Ketika kita melakukan ibadah di dunia ini, melakukan kebaikan, maka insya Allah itu nanti akan kembali kepada diri kita. Dan itu akan memberikan kebahagiaan kepada diri kita saat kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tahu kehidupan pasti ada kematian. Kita saat ini sehat, bisa jadi nanti ke depan kita mungkin kurang sehat, bisa jadi nanti saat ini kita dikasih kehidupan kita juga pasti akan diterima atau didatangi oleh yang namanya kematian. Karena yang namanya kematian ini Bapak Ibu suka atau tidak suka, senang ataupun tidak senang, dia pasti datang. Allah pasti mengutus malaikat Israilnya untuk kita. Mengutus malaikat Israilnya untuk kita. Kenapa? Untuk mencabut nyawa kita. Nah, oleh karena itu kita sekarang sebagai seorang hamba makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentunya kita semua selalu mengharapkan kebahagiaan Allah Subhanahu wa Ta'ala harus buat persiapan untuk itu. Persiapan untuk mendatangi atau untuk didatangi yang namanya kematian ini, buat persiapan. Karena jika kita terlambat buat persiapannya, kita asik-asik dengan dunia kita saja, asik-asik dengan kemewahan dunia saja, glamornya dunia saja, maka disitulah yang nantinya kita takutkan kita semua akan menangis kalau kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri memberitahukan kepada kita, ya ayyuhal
ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah setiap diri mempersiapkan untuk hari esok. Allah mengingatkan kita agar kita manusia yang buat persiapan untuk hari esok. Apa hari esok? Kematian. Kematian. Allah mengingatkan kita. Dan Allah langsung mengingatkan kita. Kenapa? Karena Allah tahu dengan kita manusia. Kita manusia ini punya hawa nafsu. Dan kalau kita tidak bisa mengekang hawa nafsu kita, maka biasanya kita sering